Dari luar kamar nih, Mbah Sur samar-samar ngedenger. Kayak ada tak, tak, tak suara langkah kaki yang ngedeket. Itu langkah kaki terus ngedeket sampai tepat di depan kamar. Dan tiba-tiba Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki yang selalu memberikan usaha-usahanya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Kita bakal lanjut lagi cerita Ngunduh Jiwo by Restu Wiratmaja. Dimana di part sebelumnya, Bu Heni, ibunya JK, meninggal dunia secara tiba-tiba dengan cara yang mengenaskan di kamar mandi. Usut punya usut, ternyata itu adalah perbuatan suaminya sendiri, yaitu Pak Wikto. Bu Sumi sama Pak Sumardi masih coba buat ngusut sampai tuntas kasus Ngunduh Jiwo ini. Dan sekarang dibantu sama Ustadz Sumantri, Ustadz yang membantu proses penguburan jenazahnya Bu Heni. Bu Sumi sama Pak Sumardi ngelihat ada gelagat yang aneh nih dari Mbah Sur, ibunya Rahayu. Dan sekarang mereka akan coba kuak nih, apa yang sebenarnya disembunyiin sama si nenek tua itu. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Dia adalah sebuah sampah yang telah menumbalkan istrinya demi omong kosong dari Bunda Melati. Setiap bulan pengantin tiba, Bunda Melati selalu mencari wadah sebagai pengganti demit mantennya. Tapi, selama Rahayu jadi wadah, belum ada wadah pengganti lainnya. Karena itulah, dia mencoba untuk mencari wadah baru. Bu Sumi penasaran lah disitu kan tentang wadah yang dimaksud sama Ustadz Sumantri. Yang jadi pertanyaan, kenapa almarhumah Kusumawati ini nggak bisa dijadiin wadah? Bu Sumi tanyain lah soal itu kan ke si Ustadz Sumantri ini, kenapa kok almarhumah Wati nggak bisa jadi wadah? Ditanya kayak gitu, si Ustadz ini diam sebentar. Kelihatan kayak lagi mikir sesuatu tuh. Dan akhirnya dia bilang, begini Bu, Pak, sebenarnya saya juga masih ragu soal itu. Entah sebelumnya sudah benar-benar direncanakan Pak Wikto ketika kesepakatan itu terjadi, atau memang ada yang membatasi itu semua. Kesepakatan, maksudnya kesepakatan sebelum pernikahan itu dimulai. Benar, saya curiga kalau Pak Wikto memang sudah tahu maksud dan tujuan dari Bunda Melati. Lalu dia terima tawaran dari Bunda Melati, mungkin karena menarik, dan proses penumbalan tetap dijalankan tanpa menjadikan Kusumawati wadah. Akan tetapi, Bu Heni lah yang menjadi gantinya. kalau kita dengar dari apa yang dijelasin sama Ustadz Sumantri, Pak Wikto ini sengaja ngajuin Kusumawati sebagai istrinya bagus buat di bulan pengantin. Dan Pak Wikto itu juga udah tahu apa yang dilakuin sama Bunda Melati. Sampai-sampai dia ini rela kalau Bu Heni dijadiin tumbal pesugihan. Mereka terus diskusi di situ sampai akhirnya Pak Sumardi narik kesimpulan dan bilang, kalau Kusumawati benar-benar diajukan jadi tumbal, terus apakah kasus Rahayu bisa disamakan dengan kasus Kusumawati? Selesai Pak Sumardi ngomong kayak gitu, tiba-tiba Ustadz Sumantri langsung narik kerahnya Pak Sumardi. Dia angkat terus dia dorong tuh Pak Sumardi sampai jatuh ke lantai. Gak sampai di situ, Ustadz Sumantri lanjut neken lehernya Pak Sumardi tuh pakai sikut. Dan dia bilang, tidak mungkin Rahayu ditumbalkan karena ulah Mbah Sur. Mbah Sur itu orang biasa. Dia tidak punya apa-apa. Hidupnya sebatang kara. Mana mungkin Mbah Sur mau kaya dengan cara menumbalkan Rahayu dan membuat perjanjian dengan demit manten. Bu Sumi kaget ngeliat Ustadz Sumantri yang kayak gitu. Dia ngeliat si Ustadz ini udah kayak kesetanan.
pas ngedenger Pak Sumardi ngomongin Rahayu kayak tadi. Mungkin ya karena saking cintanya gitu si Ustadz Sumantri ini sama Rahayu, makanya dia jadi begitu. Pelan-pelan Ustadz Sumantri ngangkat sikutnya tuh dari lehernya Pak Sumardi. Dan dia sempet ngelurin tangan kan buat ngebantu Pak Sumardi berdiri, tapi Pak Sumardi tepis tuh tangan. Dia milih buat bangun sendiri dan duduk lagi tuh sambil natap tajam si Ustadz Sumantri. Habis itu Pak Sumardi bilang, mungkin sampai sini saja. Ustadz boleh pulang. Kita belum bahas jauh tentang demit manten dan lainnya. Kenapa mesti buru-buru? Saya tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarahnya. Kalau kenyataannya terjadi, itu benar adanya. Maksud Bapak menyamakan kematian Rahayu dengan Kusumawati. Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan orang tuanya. Saya belum yakin tentang itu, tapi istri saya punya jawaban tentang apa yang Ustadz belum tahu untuk kedepannya. Mendengar itu, Ustadz Sumantri akhirnya pamit. Dia pergi tuh dari rumahnya Pak Sumardi. Jujur aja, Pak Sumardi sama Bu Sumi ini agak kaget ngeliat reaksinya Ustadz Sumantri yang tadi. Sambil megangin lehernya karena abis ditekan tadi tuh kan sama si Ustadz. Dia bilang ke istrinya, Bu, apa aku salah tadi soal Rahayu? Enggak, Pak. Aku sudah duga kalau manusia-manusia itu hanya membela dirinya ketika ada di dalam kesulitan. Sama seperti Mbah Sur, aku yakin ada yang disembunyikan sama dia. sore itu Mbah Sur lagi nyalain lampu tuh di rumahnya kan satu-satu. Tak, tak, tak. Dan gak lupa juga nutup jendela karena udah mau gelap. Abis itu biasanya Mbah Sur ini bakal pergi ke kamar belakang buat ngerapin kamar yang dulunya kamar itu ditempatin sama satu orang yang dia sayang. Siapa lagi kalau bukan Rahayu. Sampai di kamarnya Rahayu, dia buka tuh pintunya. Set. Dia masuk ke dalam, dia nyalain tuh lampunya. Tak. Dia masih ingat betul tuh waktu anaknya terakhir kali pakai baju pengantin. Kamar anaknya itu Mbah Sur udah ubah jadi kamar pengantin tuh. Lengkap sama kasur yang ada kelambu putihnya tuh. Di bawah tempat tidur itu Mbah Sur biasa naruh kayak semacam sajen-sajen yang dia harap bisa ngasih anaknya itu ketenangan. Mbah Sur rapiin lah tuh kasur kan. Nah tapi pas lagi ngerapin itu kasur, dia merhatiin nih kalau ada beberapa hal yang aneh. Di beberapa titik Mbah Sur ini ngeliat kayak ada noda darah gitu. Terus dia nemuin juga nih beberapa helai kembang melati di atas spray itu. Padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Dan nggak pernah ada yang make kamar itu. Jangan buat make. Masuk aja mesti buka kunci sama gembok. Dan yang megang kunci itu yang Mbah Sur. Mbah Sur raba-raba lagi tuh spray kasur kan. Raba-raba gitu. Tak. Kok kayak ada sesuatu di bawah spray itu. Mbah Sur makin penasaran di situ. Dia masukin tangannya tuh ke bawah spray kan. Buat ngambil apa sih benda tadi tuh. Dia coba ambil kan. Saat. Dia keluarin. Ternyata itu adalah cincin. Gak lama, abis Mbah Sur ambil cincin itu, tiba-tiba lampu mati. Pintu kamar tiba-tiba nutup sendiri. Dan tiba-tiba ada yang ngedorong Mbah Sur tuh dari belakang sampai dia jatuh ke lantai. Kamar itu sekarang gelap gulita. Dan gak ada satupun orang lain di rumahnya Mbah Sur. Terus siapa yang udah ngedorong dia? Mbah Sur terus mohon-mohon ampun di situ sambil ngelihat ke sekeliling kamar yang gelap gulita itu. Dia tahu nih kalau ada yang datang. Mbah Sur bilang, Ayo, Ibu izin bersihkan kamarmu ya nak. Biar kamu tidur pula semalam ini. Berulang-ulang Mbah Sur ngomong kayak gitu. Dan dari luar kamar nih, Mbah Sur samar-samar ngedenger. Kayak ada suara langkah kaki yang ngedeket. Mbah Sur bener-bener gak tahu itu siapa. Itu langkah kaki terus ngedeket sampai tepat di depan kamar. Dan tiba-tiba dari luar pintu itu kedengeran suara perempuan nih yang lagi nyanyi.
nyanyi kidung Jawa. Mbah Sur yang udah merinding bukan main tuh, bulu-bulunya yang udah ubanan pada naik tuh. Dia mulai jalan tuh ke pojokan kamar buat ngejauh dari pintu itu. Abis kidung Jawa itu selesai dinyanyiin, kedengeran lagi yang di luar pintu itu ketawa. Mbah Sur langsung begini-begini tuh sampai sujud di lantai, dia begini-begini. Dia bilang, Gusti, kulo nuwun, bebaske kulo saking gangguan demit manten. Dikiranya abis ngomong kayak gitu, itu setan bakal pergi. Tapi salah. Tiba-tiba itu pintu digedor-gedor. Nangis Mbah Sur di situ lah kan. Ibarat mungkin sampai terkencing-kencing dari situ saking takutnya. Suara itu terus kedengeran tuh. Mbah Sur teriak-teriak tuh minta ampun kan. Ampun, ampun. Tapi itu setan gak ngelepas dia. Sekarang barang-barang yang ada di sekitaran kamarnya Rahayu itu pada goyang-goyang terus pada jatuh tuh. Sampai nimpa si Mbah Sur. Makin nangis Mbah Sur di situ. Makin kenceng dia minta tolong. Tapi suara gedoran sama suara ketawa si cewek itu malah makin kenceng. Sampai akhirnya pintu itu kebuka sendiri. Dan tiba-tiba tak, lampu nyala lagi. Dan pas lampu itu nyala, Mbah Sur lihat dari luar pintu itu ada sosok perempuan pakai baju pengantin. Lagi duduk tuh di lantai depan pintu persis sambil nangis-nangis tuh. Mbah Sur langsung manggil dong. Rahayu. Awalnya Mbah Sur ini ragu. Dia nggak mau ngedeketin sosok perempuan yang mirip sama Rahayu itu. Dia tahu kalau Rahayu udah meninggal. Tapi ya mungkin karena kangen atau apa ya, Mbah Sur akhirnya ngedeketin nih sosok yang mirip sama Rahayu itu. Rahayu, ibu kangen dok. Tapi itu perempuan gak ngerespon. Dia terus aja tuh nangis kan sambil nutupin mukanya pakai tangan. Mbah Sur terus ngedeketin perempuan itu. Dia bilang, Dok, itu kamu kan? Rahayu anakku. pas si Mbah Sur udah deket banget sama perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu yang tadinya nangis, sekarang dia ketawa. Si dok kangen aku, apa ora mak? Perempuan itu terus nunjukin mukanya ke Mbah Sur. Mukanya udah berubah serem banget. Hitam semua. Dia terus berdiri dan narik-narik tuh di depan Mbah Sur sambil tangannya itu megang kembang melati. Lantai mendadak jadi bau amis. Dan maaf nih, bagian kemaluan dari sosok perempuan itu keluar cairan warna merah kehitaman yang sampai merembes tuh ke pakaiannya. Yang baunya itu anyir banget dan juga busuk. Sosok itu ketawa dan bilang lagi, Mak, si dok kangen aku pora. Mbah Sur terus mundur tuh kan. Dia ambil tuh barang apa aja yang ada di sekitaran kan, dia lemparin tuh. Wah, ke sosok itu. Tapi ya itu sosok gak bergeming. Dan di saat yang bersamaan, brak, pintu kamar nutup lagi. Dan tak, lampu mati lagi. Sosok perempuan itu terus merangkak ke arah Mbah Sur dan dia peluk tuh. Habis itu dia jilatin gini leher Mbah Sur. Mbah Sur susah payah nih berusaha buat lepas dari sosok itu. Dia bilang, Rahayu, kowe wes mati. Rahayu, kamu udah mati. Demit manten itu langsung tek. Dia ngeliat ke arah Mbah Sur gini. Dan Mbah Sur bilang di situ, aku minta maaf nak. Teriaklah si demit manten itu kan. Dan gak lama kemudian lampu nyala lagi. Dan sosok perempuan yang tadi udah hilang tuh gak tahu kemana. Malam itu JK lagi ngebersihin kamar ibunya. Dia lagi beresin itu spray kan dan lain-lain. Gak lama kemudian pintu depan rumah yang awalnya ketutup tiba-tiba brak, kebuka. Dan kedengeran nih suara laki-laki. JK, ambilkan minum. JK tahu itu bapaknya yang datang dalam keadaan mabuk. JK nggak berani ngapa-ngapain di situ.
Dia cuma nurut aja. Karena dia tahu nih, gimana lagi dia bisa hidup kalau nggak dari duit bapaknya. Ya udah kan, JK langsung pergi tuh ke dapur buat ambil air putih. Dan dia kasihin tuh ke Pak Wikto. Di situ JK bilang, "Bapak mabuk lagi." Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan. Sambil sempoyongan tuh kan, Pak Wikto jalan tuh ke belakang rumah. Pikir JK, ya udahlah, mungkin nih orang pengen kencing gitu kan. Habis itu JK balik tuh, lanjut beres-beres lagi di kamar ibunya. Pas JK tutup pintu kamar ibunya tuh dan lanjut dia tuh beresin kamar, tiba-tiba JK ini ngedenger ada suara aneh di luar. Kayak suara orang yang lagi ngesot di lantai. JK langsung diam di situ kan. Dia coba fokus tuh sama suara itu. Dia mikir kan, kok ada suara orang ngesot. Tapi suara itu nggak lama, mungkin cuma ya 1-2 menit lah. Habis itu suara itu hilang. Nah, suara itu hilang. Cuma yang sekarang kedengeran adalah suaranya Pak Wikto yang kayak lagi ngoceh-ngoceh sendiri tuh di dalam kamar mandi. Dan gak lama JK ngedenger nih suara bapaknya manggil dari dalam kamar mandi. Ya udah, dia samperin dong tuh ke kamar mandi. Sampai di depan pintu, JK nanya, "Pak, Bapak manggil JK?" Sempat hening tuh sebentar di dalam kamar mandi itu kan. Dan tiba-tiba Setan! tahu-tahu Pak Wikto keluar dari kamar mandi tuh. Lari terbirit-birit, nggak pakai kolor, nggak pakai celana, telanjang bawahnya. JK yang kebingungan langsung nyamperin bapaknya itu dan nanya, Pak, Bapak kenapa? JK, di kamar mandi ada ibu kamu. Ibu kamu barusan datang dan dia mainin burung Bapak. JK langsung keinget tuh sama suara ngesot yang tadi. Apa jangan-jangan itu suara dari sosok ibunya? Kayak biasanya, Pak Sumardi sama Bu Sumi nyari-nyari lagi tuh informasi yang bisa membantu menguak kasus ngunduh jiwa ini. Kali ini mereka ngedatengin sebuah kantor desa di Desa Wongso. Tujuannya adalah buat nyari data atau informasi tentang seorang perempuan yang bernama Suryani alias Mbah Sur. Mereka pengen tahu nih, apa aja yang Mbah Sur punya. Apa Mbah Sur ini benar-benar orang yang sama kayak Pak Wikto? Apa Mbah Sur ini punya banyak ladang dan sengaja disembunyiin dari para warga? Dengan kata lain, apa Mbah Sur ini adalah orang kaya? Pas Bu Sumi sama Pak Sumardi nanya ke salah satu petugas yang bertugas di kantor desa itu, di situ barulah terungkap fakta yang terjadi di lapangan. Ternyata Mbah Sur ini punya tanah yang luasnya itu berhektar-hektar di lokasi yang beda-beda. Dan yang paling dekat adalah di belakang rumahnya sendiri yang penuh tuh sama hamparan sawah. Berarti bisa disimpulin, Mbah Sur adalah salah satu orang yang juga ngajuin anaknya sendiri buat dinikahin sama Bagus. Yang dimana itu ya padahal buat kepentingannya sendiri. Yang mana mungkin nenek-nenek kayak Mbah Sur ya, nggak punya siapa-siapa, punya tanah banyak. Kecuali ya dia ada main kan. Abis dari kantor desa itu dan udah ngumpulin informasi yang cukup, Bu Sumi sama Pak Sumardi pergi tuh ke rumahnya Mbah Sur. Selama di perjalanan, Bu Sumi mikirin tuh apa yang bakal terjadi besok. Karena besok kan hari pernikahan nih. Tapi kenapa nggak ada tanda-tanda kalau mau diadain acara nikah? Sesampainya di rumah Mbah Sur, pas banget nih Bu Sumi sama Pak Sumardi ngelihat Mbah Sur tuh baru aja naik dari ladangnya. Mereka berdua langsung samperin itu nenek-nenek dan nggak tahu kenapa. Di situ Mbah Sur kayak orang yang ketakutan. Dia langsung kabur tuh buat ngehindar. Untungnya Mbah Sur ini langsung dihentiin sama satu orang laki-laki yang juga datang ke situ. Bu Sumi bilang, Kamu, Saya juga mau nanya hal yang sama. kenapa kalian semua? Kenapa kalian datang ke rumahku lagi? di situ Mbah Sur bener-bener aneh. Dia nggak tahu kenapa nggak kayak biasanya. Dia maki-maki itu para tamu yang datang ke rumahnya. Ustadz Sumantri berusaha buat tenangin keadaan di situ. Dan di situ Mbah Sur diem. Dia terus minta Bu Sumi, Pak Sumardi sama Ustadz Sumantri buat masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, Mbah Sur cuma nunduk aja tuh, dia diem. Nggak berani natep matanya Bu Sumi sama Pak Sumardi. Di dalam rumah, Ustadz Sumantri nanya,
Bu, saya mau tanya soal Rahayu. Apa yang mau kamu tanya, Mantri? Bukannya Rahayu jadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati. Tapi bukan itu yang mau saya tanya. Jawab saja yang jujur, Mbah. Apa kau sengaja menjual jiwa anakmu ke Bunda Melati supaya dijadikan wadah dari demit manten? Langsung gemeteran itu Mbah Sur. Ketakutan dia di situ. Diam dia 1000 bahasa, bingung mau jawab apa. Bu Sumi makin yakin. Ngelihat dari reaksinya Mbah Sur, dia ini nyembunyiin sesuatu. Bu Sumi terus bilang tuh ke Ustadz Sumantri. Mantan calon mertuamu tidak bisa jawab. Itu tandanya dia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingannya sendiri. Dari mana Bu Sumi tahu? Jangan seenaknya berasumsi tentang Rahayu. Tanya sama mantan calon mertuamu itu, anak muda. Apa dalam setahun dia bisa menambah tanahnya lagi? Apa gubuk kecil ini bisa beli berhektar-hektar tanah yang ada di beberapa tempat di desa Wongso? Kalau bukan karena bisnis sama si melati iblis itu. Pakai apa orang tua kayak dia bisa beli itu semua? Ustadz Sumantri cuma diem aja di situ. Sambil natap tajam Mbah Sur nih. Yang nggak tahu mau ngomong apa. Di rumah Bima, Bagus lagi berkunjung tuh. Lebih tepatnya ngunjungin Cici. Mereka lagi berduaan tuh di kamar. Dua-duanya udah telanjang bulat tuh. Cici bilang, besok kamu menikah sama dia. Itu hanya syarat sayang. Tapi apa setelah itu Dini mati? Kita akan lakukan ritual itu secepatnya. Dini lagi bercermin tuh di kamarnya, kan lagi ngaca. Kali ini dia tuh sengaja ngelanggar semua perintahnya Bima sama Bunda Melati buat makan itu bunga sama nyisir. Bunganya itu sekarang sisa beberapa helai doang karena besoknya itu udah mau masuk bulan pernikahan. Dia juga sengaja tuh nggak ngerawat mukanya. Habis itu, habis bercermin, dia pergi tuh ke kamar ibunya, Bu Sri. Dia sadar di situ kalau ibunya ini menderita karena perbuatan si calon mertuanya itu. Dia duduk tuh di kasur ibunya kan. Dia elus-elus kepala ibunya. Sambil bilang, coba aku turutin apa kemauan ibu. Ibu gak bakal semenderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu akan menjadi karma buat keluarga iblis itu. waktu itu Bu Sri lagi tidur. Tapi nggak tahu nih, dia cuma merem aja dan ngedengerin apa yang Dini omongin barusan atau dia emang beneran tidur. Aku curiga ngunduh jiwa tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku ndak yakin kalau cuma Bunda Melati saja yang jadi sosok utama di panggung ini. Selama ini kita cuma curiga sama Bunda Melati sebagai penggerak dari ngunduh jiwa. Tapi kita ndak pernah curiga sama suaminya. Sekarang saya mau tanya Mbah Sur, di mana suami Bunda Melati? Suami Bunda Melati? Apa pas di hari pernikahan Rahayu dia datang? Atau memang sengaja disembunyikan Bunda Melati? Di situ Mbah Sur cuma diem. Bu Sumi ngeliat nih kalau kayak masih ada yang ditutup-tutupin sama si nenek tua ini. Dia udah gemeteran di situ. Ngeliat reaksi si Mbah Sur itu, Bu Sumi senyum. Dia bilang, apa ada pantangan tertentu sama orang yang sudah terikat dengan perjanjian dari ritual ngunduh jiwa itu sendiri? abis Bu Sumi ngomong gitu, tiba-tiba Mbah Sur langsung sujud-sujud tuh di kakinya Bu Sumi. Dia mohon-mohon tuh ke Bu Sumi kan supaya dia nggak ngebongkar lebih jauh tentang ritual ngunduh jiwa ini. Mbah Sur bilang kalau dia nggak mau kejadian yang mengerikan itu keulang lagi.
kalau sampai Bu Sumi berhasil ngebongkar kasus ini. Habis itu Bu Sumi ngebantu si Mbah Sur tuh yang lagi sujud tadi berdiriin sama dia. Karena secara umur Mbah Sur ini lebih tua daripada Bu Sumi kan. Jadi ya nggak enak lah sampai sujud-sujud gitu kan. Jadi ada perasaan ya gimana sih, kan lu lebih tua masa sujud. Habis itu Bu Sumi bilang, dengan memberitahu semua hal-hal yang kau tahu tentang ngunduh jiwo, maka masa tuamu akan damai. Bukan cuma itu saja, siksa kuburmu akan diperingan kalau kau bertobat sama Tuhan. Kurang ajar kau Sumi. Kau tahu apa tentang dosa dan siksa kubur? Kau tahu apa tentang kehidupanku yang penuh dengan penderitaan? Tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya? Jadi, apa yang dibilang Bu Sumi itu benar? Sialan kau Sumi. Kau sudah menjebakku. tiba-tiba di situ Bu Sumi ketawa. Pak Sumardi aja sampai heran tuh ngeliat istrinya yang tiba-tiba ketawa kayak gitu. Mbah Sur emosi di situ. Dia pukulin itu Bu Sumi, walaupun ya pukulan nenek-nenek gimana sih kan? Paling begini mukulnya kan, nggak berasa. Dan habis itu Mbah Sur teriak-teriak tuh, nyuruh Bu Sumi buat keluar, pergi dari rumahku, pergi. Sambil masih nyoba buat mukulin Bu Sumi, tapi dengan gampang ditepis-tepisin tuh sama Pak Sumardi. Di situ Bu Sumi yang tadinya dia berhenti ketawa. Terus dia bilang lagi, Aku tahu siapa pelaku sebenarnya dalam ngunduh jiwo ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu Mbah Sur. Apa maksudmu Sumi? Apa perias pengantin itu benar-benar sudah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngunduh jiwo terhadap gadis-gadis perawan? Cukup Sumi, kau bukan orang asli desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menahu kenapa semuanya bisa terjadi. Aku ini orang yang sering memandikan jenazah. Semenjak ngunduh jiwa berjalan, hidupku penuh teror. Suara tulang yang dipatahkan, tangisan perempuan yang merintih dan minta tolong. Itu semua adalah suara dari anakmu, Rahayu. Mbah Sur kaget ngedenger itu. Dia nggak nyangka nih kalau teror itu udah nyebar ke orang-orang lain yang bahkan Mbah Sur sendiri nggak kenal. Tapi ada satu pertanyaan nih yang tiba-tiba muncul di kepalanya Mbah Sur. Kenapa Bu Sumi bisa dapat teror juga nih dari Rahayu? Dan ditanya kayak gitu, giliran Bu Sumi nih yang diam. Dia nggak bisa jawab tuh. Dadanya berasa sesek gara-gara nginget kejadian yang waktu itu. Pak Sumardi mulai ngomong di situ. Karena sedari tadi dia ini diam. Dia berusaha tuh buat nenangin suasana. Pak Sumardi bilang, Begini Mbah Sur, waktu itu kami berdua lagi memandikan jenazah dari Wati. Anda mungkin kenal. Dia pasti kenal. Mbah Sur dan Pak Wikto itu satu komplotan. Apa maksudmu? Diam dulu. Kalau begini terus, nggak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwo. Besok sudah masuk bulan pengantin. Kalau kita semua tidak bisa selesaikan. Tidak semua, Pak. Cukup kita berdua. Dua orang ini adalah komplotan mereka. Diam dulu, Bu. Aku tahu. Kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk selesaikan ini. Tapi dengan siapa lagi kita akan mencari informasi selain dengan mereka berdua? Pak Sumardi berusaha buat tetap ngerangkul Ustadz Sumantri sama Mbah Sur di situ. Karena masih banyak nih apa yang Bu Sumi sama Pak Sumardi belum tahu tentang ngunduh jiwo ini. Suasana mendadak hening tuh. Si Ustadz Sumantri cuma ngeliatin aja tuh kan si Bu Sumi. Dan mungkin agak kesel juga ya. Karena kesannya Bu Sumi ini kayak berlebihan gitu loh dalam menilai seseorang. Diem tuh kan lumayan lama. Sampai akhirnya Mbah Sur mecah keheningan. Dia bilang, Aku tahu kalian berdua mau membongkar ngunduh jiwo.
Tapi menurut kalian, berapa orang yang menjadi pelaku ngunduh jiwa itu? Pelaku ngunduh jiwa? Iya, berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Bu Sumi mikir lagi tuh kan. Dia nggak bisa langsung jawab. Tapi tiba-tiba Ustadz Sumantri bilang. Dia bilang kalau pelakunya itu ada 4. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah, sama Cici. Mbah Sur tanya lagi tuh. Gimana sama Pak Wikto? Ya nggak ada salahnya buat kita berargumen soal ini. Apalagi statusnya Mbah Sur ini masih belum jelas. Apa dia ini emang pelaku? Atau dia ini adalah sekutu yang membantu jalannya proses ngunduh jiwa. Setelah diem lumayan lama tuh, Bu Sumi bilang. 2 orang. 2 orang? Siapa saja? Aku ndak tahu. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap Bunda Melati dan lainnya. Yang sudah tahu pasti siapa pelakunya. Tapi aku sudah kira kalau pelakunya itu adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui siapapun. Bunda Melati dan yang lainnya hanyalah penggerak dari ngunduh jiwa. Mbah Sur senyum ngedenger jawabannya Bu Sumi itu. Tapi menurut dia, jawabannya Bu Sumi ini masih belum tepat. Dia masih belum bisa nyebutin siapa nama pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Jadi, siapa pelakunya? Benar, seperti apa yang dikatakan sama Bu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin tiba. Siapa pelakunya? Aku tidak bisa kasih tahu itu. Kalau kau nggak bisa kasih tahu, lalu apa yang semua kau bilang itu cuma karanganmu sendiri? Aku sengaja. Aku bolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad untuk kedua mempelai. Bener aja. Apa yang selama ini Bu Sumi curigain. Mbah Sur bener-bener udah ngebohongin dia sama Pak Sumardi. Ternyata nanti pas pernikahan, kedua mempelai ini bakal ngelakuin suatu ritual khusus. Yang dimana ritual itu bertujuan buat menyesuaikan syarat dari ngunduh jiwa itu. Di situ Bu Sumi emosi lah. Dia teriak tuh, dasar kau nenek bang. Gitu kan. Dia jambak tuh rambutnya Mbah Sur kan. Dicambak kayak gitu. Si Mbah Sur bukannya kesakitan atau apa, dia malah ketawa-ketawa coy. Bu Sumi bilang lagi tuh. Cepat bilang, siapa pelakunya? Sudah Bu, kasihan Mbah Sur. Tidak ada kasihan untuk iblis yang merasuki nenek tua ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya sendiri. Ustadz Sumantri di situ cuma bengong gitu, ngeliatin adegan itu. Sampai akhirnya dia dipanggilnya sama Pak Sumardi buat ngebantu ngelepasin jambakannya Bu Sumi. Akhirnya jambakannya Bu Sumi bisa lepas tuh. Tapi di situ rambutnya Mbah Sur jadi rusak. Pada rontok tuh, pada berserakan di lantai. Mbah Sur nunduk di situ. Dan dia bilang, kamu tahu kenapa aku kasih Rahayu ke mereka? Dia benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh demit manten. Bu Sumi gak mau lagi ngeladenin ocehan si nenek tua ini. Dia berdiri tuh dari duduknya, dia mau pergi dari situ. Tapi belum sempat pergi nih, tiba-tiba si Mbah Sur ngoceh lagi. Dia bilang, kau tidak mau tahu siapa pelakunya? Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan sekarang ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari. Buat apa? Untuk memandikan jenazahmu. Bajingan. Bu Sumi sama Pak Sumardi langsung pergi dari situ. Ninggalin Mbah Sur sama Ustadz Sumantri di rumah itu.
Singkat cerita, Bu Sumi sama Pak Sumardi balik nih ke desanya, ke desa Tejo Kromo. Tugas mereka sekarang adalah bukan cuma nyari tahu siapa pelaku sebenarnya dari ngunduh jiwa ini, tapi juga nyari tahu gimana ritual itu berjalan dan gimana cara batalinnya. Di sisi lain, Bu Sumi juga masih curiga nih sama pelaku yang dimaksud sama Mbah Sur. Kata dia kan tadi, pelaku itu sengaja disembunyiin dan bakal muncul nanti pas hari pernikahan tiba. Dan Mbah Sur juga bilang tadi, kalau peran Bunda Melati dan yang lainnya itu adalah penggerak dari ngunduh jiwa itu. Itu berarti pelakunya adalah dari pihak mereka. Tapi belum tahu nih sampai sekarang. Sampai di rumah, Bu Sumi masih mikirin soal itu. Bahkan pas diajak ngobrol sama Pak Sumardi nih, dia masih aja tuh kayak ngeblank. Bu, ibu kenapa sih? Kenapa, Pak? Dari tadi ibu bengong terus. Mikir apa toh? Mikirin kata-katanya Mbah Sur. Ibu masih belum tahu siapa pelakunya, Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Pak Sumardi peluk tuh istrinya kan. Berusaha buat nenangin dia. Bilang kalau yang penting kita ini udah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun mungkin nanti hasilnya itu gak sesuai sama apa yang diharapkan. Malam itu, Pak Wikto lagi ada di rumahnya. Rencananya dia mau pergi nih ke rumahnya Bunda Melati nanti. Tapi nggak tahu kenapa dia ini ngerasa gelisah di situ, nggak nyaman. Jadi was-was dan nggak tahu kenapa juga malam itu dia ngerasa kalau rumahnya ini kayak kuburan gitu, sepi banget. Pak Wikto terus pergi tuh buat meriksa kamar anaknya, JK. Pergilah tuh kan. Pas dia buka itu pintu kamarnya, di situ dia lihat anaknya lagi tidur. Ya udah, dia tutup lagi tuh pintu kamar. Tapi baru ceklek dia tutup itu pintu kamar, tiba-tiba dari dalam kamar itu dia ngedenger ada yang ketawa. Dan suaranya itu mirip sama suara anaknya. Pak Wikto mikir dong, lah bukannya tadi si JK ini udah tidur. Dia buka lagi tuh pintu kamar anaknya pelan-pelan kan. Dan sekarang dalam kamarnya JK itu jadi beda. Kamarnya itu jadi merah semua. Di lantai kamar itu Pak Wikto ngeliat udah banyak tuh tanah bececeran di mana-mana. Dan pas ngeliat ke atas kasur, gemeteran Pak Wikto di situ. Lo mau tahu kenapa? Di atas kasur itu dia ngeliat ada dua sosok pakai pakaian putih yang lagi ngelus-ngelus tuh kepala JK sambil nyanyiin lagu pengantar tidur. Dan Pak Wikto kenal suara itu. Itu suara mirip banget sama almarhumah istrinya. Emang dulu banget si Bu Heni itu almarhumah suka nyanyiin lagu buat nidurin si JK kecil. Pelan-pelan Pak Wikto masuk ke dalam kamar itu kan. Dan dia deketin dua sosok putih itu sambil manggil, Heni. Tapi panggilan Pak Wikto nggak digubris sama sosok itu. Dia malah terus tuh nyanyi buat nidurin JK. Nyanyi ya, nyanyian Jawa gitu. Gue nggak bisa ngikutin, susah coy. Pokoknya nyanyian Jawa gitulah. Sampai ketika pas Pak Wikto mau nyentuh ini sosok perempuan, tiba-tiba, itu sosok perempuan nengok ke arah dia. Dan di situ Pak Wikto teriak tuh, wah! Kenapa dia teriak? Karena pas nengok, itu muka sosok perempuan jelek cuy. Belatung di mana-mana, berdarah-darah, hancur pokoknya. Pak Wikto kebangun di situ. Ternyata itu cuma mimpi. Dia ketiduran di sofa depan kamar anaknya. Pak Wikto terus berdiri tuh. Rencananya dia mau ambil air nih di belakang rumah. Tapi lagi-lagi pas ngelewatin kamarnya JK, Pak Wikto ini ngedenger kayak ada suara orang yang bergumam. Kayak pelan-pelan Pak Wikto denger jelas itu. Gumaman yang tadi itu berubah jadi nyanyian yang sama persis kayak di mimpi tadi. Nyanyian pengantar tidur buat JK. Pak Wikto langsung kaget ngedenger itu. Dia coba gini kan, coba tampar pipinya sendiri. Ini alam mimpi atau apa? Dia langsung jauhin kamar itu supaya dia nggak ngedenger nyanyian itu lagi. Tapi
Yang terjadi malah sebaliknya. Itu nyanyian makin kedengeran kenceng dan jelas di kupingnya dia. Pak Wikto jadi ketakutan banget di situ. Alhasil dia lari tuh ke belakang rumah. Nyoba buat nenangin diri dan ngumpet di kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Pak Wikto bakar itu rokok kan. Ngerokok. Coba buat nenangin diri. Awalnya tenang tuh. Itu suara udah gak kedengeran lagi. Tapi gak lama kemudian, dari luar kamar mandi, dia ngedenger suara. Pak Wikto mulai mundur tuh ke belakangan sampai mentok ke bak mandi. Di situ dia udah benar-benar ketakutan. Dia lempar itu batang rokok ke arah pintu kan, sambil teriak. Pergi kau setan cacat. Abis ngomong gitu, lampu kamar mandi mati. Dan dari luar kamar mandi kedengaran lagi suara nyanyian pengantar tidur yang tadi. Pak Wikto teriakin lagi tuh setan. Dia maki-maki itu setan. Pakai kata-kata yang udah parah lah pokoknya. Dan gak lama kemudian, lampu kamar mandi nyala lagi. Di situ Pak Wikto udah ngerasa aman tuh. Tapi apa bener aman? Baru dia mau jalan keluar nih. Tiba-tiba ada yang narik kedua tangannya itu dari dalam bak mandi. Pak Wikto tarik kasar tuh sampai masuk ke dalam bak penuh air itu. Kan? Dia megap-megap tuh kan. Berusaha buat nggapai pinggiran bak mandi. Tapi nggak bisa karena nggak lama mukanya itu dibekepuk gini sama sesuatu. Kepalanya itu dililit rambut panjang yang narik dan nenggelemin dia ke dalam bak mandi itu. Pak Wikto berontak dia di situ. Tapi semakin panik dia, semakin cepet dia kehabisan nafas di dalam bak penuh air itu. Dan lu taulah apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu, Mbah Sur ngerasain ketakutan yang parah. Dia mutusin buat ngambil sejadah sama mukena tuh. Dia yakinin ke dirinya sendiri buat sholat supaya tenang. Sebelum sholat, Mbah Sur terus-terusan nih ngucapin kalimat Gusti, kulo nuwun ampurane. Sampai akhirnya dia mulai sholat nih. Dia angkat dua tangan itu kan, mau takbir, Allahu Akbar. Dan tiba-tiba dari luar kamarnya kedengaran suara. Mbah Sun merinding di situ. Dan kelar baca Al-Fatihah nih. Dia takbir lagi kan, mau ruku. Kelar ruku, dia berdiri lagi tuh, i'tidal. Dan tiba-tiba, seret. Mukena bagian atasnya itu ada yang narik. Mbah Sur kaget di situ kan, tapi dia nggak ngebatalin sholatnya. Dia terusin tuh, walaupun dalam hati dia yakin kalau sosok itu udah datang. Sekarang lanjut lagi sujud. Nah, pas lagi sujud gitu, tiba-tiba bagian bawahnya nih sekarang, bagian bawah mukenanya, ada yang narik. Dan gak lama setelah itu, kedengeran suara. Sekarang kamu ingat Tuhan, Mak? Di situ dia udah nggak bisa ngelanjutin sholat. Dia batalin tuh sholatnya dan dia pergi tuh keluar kamar. Dia lanjut pergi tuh ke arah pintu depan, pengen keluar dari rumah itu. Dan pas dia buka itu pintu, di luar dia ngeliat ada orang lagi berdiri tuh sambil ngerokok. Dan orang itu bilang, Membusuklah kau di neraka, Mbah Sur. Sumantri, bajingan, berani-beraninya kau melakukan ini padaku. Lihatlah bagaimana anakmu melampiaskan segala kemarahannya kepadamu. Jadi, selama ini kau jadi ustadz palsu. Apa tujuanmu? Apa jangan-jangan? Jadi, kau sudah tahu. Jadi, selama ini teror Rahayu adalah perbuatan kamu. Apa yang kamu lakukan ketika pemakaman Rahayu itu? pelan-pelan Ustadz Sumantri ngambil sesuatu nih dari kantong celananya. Dia terus nyelipin sesuatu itu di bagian bawah pintu depan. Mbah Sur terus ngeliat ke bawah pintu itu. Apa sih yang tadi ditaruhkan? Dan di situ dia lihat ada tali pocong warna putih yang udah kotor. Di situ Mbah Sur yakin betul kalau itu adalah tali pocongnya Rahayu. Mbah Sur di situ bilang,
Bajingan kau Sumantri. Nggak pakai ngomong apa-apaan lagi. Ustadz Sumantri balik badan dan ninggalin Mbah Sur sendirian di rumah itu. Dan baru beberapa langkah nih, tak, Ustadz Sumantri pergi ninggalin rumah itu. Tiba-tiba. Apa yang terjadi sama Mbah Sur sebenarnya? Apa gimana? Dan si Ustadz Sumantri ini siapa sih sebenarnya? Apakah dia ini orang baik atau orang jahat gitu loh? Atau apakah dia ini adalah pelaku sebenarnya daripada ngunduh jiwa ini? Kita bakal tonton di part terakhir. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gue Sampai ketemu di part selanjutnya.